Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Melodi 2020. Hari itu angin berembus membawa kabar buruk. Wabah tak diundang datang bagai angin puting beliung. Dia tersembunyi, mematikan bagai pisau yang menusuk dari belakang. Itu membawa dunia menuju ke pintu gerbang revolusi. Tak kusangka, itu membuat hari-hariku mengalir bagai melodi. Melodi kesunyian. Aku terperangkap dalam ruangan gelap tanpa cahaya. Kesunyian itu mengalir dalam bayang-bayangku. Perlahan-lahan aku merenung, mengingat masa lalu aku. Aku merindukan sahabatku yang selalu ada bersamaku. Inilah melodi kesunyianku. Melodi kesedihan. Tak bisaku menerima ini. Allah menangis bersamaku. Tak kusangka dia pergi tanpa memberi kata terakhir. Membuatku terjatuh ke dalam lubang keputusasaan. Tak dapat kutahan air mata kedua bola mataku ini. Dan inilah melodi kesedihanku. Melodi kebahagiaan. Aku mencoba hal baru itu, seakan-akan aku sedang menjelajahi alam semesta. Aku menemukan jati diriku yang selama ini terpendam dalam samudera. Aku merasakan kasih yang membuat hidupku berarti. Itulah melodi kebahagiaanku. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai aku di setiap melodiku. Ini akan menjadi kenangan melodiku yang terindah di tahun 2020. Bersyukur tahun 2020 telah kita lewati dengan baik. Mungkin banyak tantangan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya terjadi dalam hidup kita. Namun oleh karena penyertaan Tuhan dan Ia yang selalu menopang kita berhasil melewati itu semua. Tidak ada satupun masalah Tuhan izinkan terjadi lebih daripada batas kemampuan kita. Tuhan selalu hadir dan mendengar seruan kita. Oleh karena itu, mari kita mau dengan hati yang penuh pengharapan, hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah padanya. Ibadah dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya mau mengajak setiap kita untuk mempersiapkan diri kita masing-masing dalam memasuki ibadah. Marilah kita mau beribadah dengan hati yang tulus, merindukan hadirat Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang bertata di atas setiap hati kita. Saat teduh dimulai.
dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sungguh tiada yang seperti Allah kita, Allah Maha Kuasa yang hadir dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, meski kita masih belum bisa beribadah secara onsite, berkumpul di gereja, namun biarlah hati kita boleh bersama-sama memuji Dia, Sang Raja di atas segala raja. Mari bersama kita menyatakan, Yesusku, penyelamatku. Keajaiban
Mungkin kita yang sebelumnya sudah terbiasa oleh berkat-berkat kecil yang Tuhan berikan pada kita. Kita merasa bahwa tahun 2020 begitu sulit untuk dijalani. Kita juga mulai meragukan rancangan Tuhan yang sempurna bagi kita. Namun mari kita mau ingat kembali, setiap berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita, dari kita lahir hingga sampai saat ini, baik kecil maupun besar, setiap itu merupakan wujud nyata kasih Tuhan bagi kita. Mari kita juga mau bersyukur padanya. Karena itu mari saya ajak kita semua, kita mau meluangkan waktu sejenak. Kita mau menyerahkan tahun 2021 yang akan kita jalani ini. Memang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun kita berpengharapan pada Tuhan. Kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang akan kita hadapi, baik senang maupun susah, kita dapat melewatinya dengan baik. Mari saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami telah melewati 2020 dengan baik dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan menopang kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menghadapi 2021. Kami mau berdoa. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami telah Tuhan rancang dengan sebuah rancangan terbaik. Karena itu Tuhan, kami mau menghidupi hidup kami dengan penuh harapan hanya kepada Tuhan saja. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang untuk beribadah kepadamu. Meski kami terpisah satu sama lain, kami percaya Tuhan yang akan mempersatukan setiap kami. Kiranya Tuhan yang akan bertata dalam setiap puji-pujian yang kami sembahkan padamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Engkau Tuhan yang bertata, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
teman-teman, kita mau melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus, Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bersama kita mau puji Tuhan Yesus baik. Mari kita mau nyatakan pada dunia betapa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo, udah lebih semangat lagi. Kita mau nyatakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mau nyatakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus
kita mau selalu diajar dan dibentuk oleh Tuhan, supaya kita dapat memancarkan gambar Kristus melalui diri kita. Mari kita mau berjuang di dunia ini, hingga nanti saat kita berpulang pada Bapa, Tuhan mendapati kita setia padanya. Mari sambil menyanyikan pujian ini, kita persiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan lebih sungguh kita katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Di awal tahun ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tidak terasa saat ini kita sudah masuk ke awal tahun 2021. Tidak terasa 2020 begitu cepat berlalu. Tahun 2020 yang begitu sulit itu boleh kita lewati. Di mana kita tahu tahun 2020 terjadi banyak hal. Dunia dikagetkan dengan virus corona yang begitu menakutkan dan begitu mematikan. Semua aspek di dalam kehidupan diganggu oleh virus ini. Kita tidak dapat beribadah dengan seperti biasa. Kita tidak dapat bersekolah seperti biasa. Banyak hal yang terjadi. Dan sampai saat ini
kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, di tahun ini. Apakah virus corona ini dapat diatasi atau akan semakin parah? Di mana saat ini kita mendengar bahwa virus ini sudah berkembang menjadi jenis yang baru dan semakin ganas. Dan kita saat ini mungkin banyak yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Apakah orang tua kita masih bisa bekerja seperti saat ini? Apakah kita masih bisa bersekolah? Apakah kita harus tetap bersekolah secara online sampai kita tamat nanti? Apakah kita dapat merayakan Imlek tahun ini bersama dengan keluarga kita? Begitu banyak hal yang kita pikirkan, membuat kita begitu ragu untuk menyongsong masa depan. Kita tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dalam kondisi ini kita mau bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Ratapan 3 merupakan salah satu teks terindah yang pernah ada. Dia merupakan teks yang ditulis dalam bentuk akrostis. Artinya dia memiliki urutan yang jelas dari A sampai Z. Dalam bagian ini setiap kalimat, setiap awal 3 ayat akan menggunakan satu huruf Ibrani. Satu huruf menempati 3 ayat. Nah, keindahan struktur ini juga dibalut dengan kosakata dan ungkapan yang puitis dan menawan. Sangat-sangat indah. Namun keindahan dari teks ini tidak disertai dengan keindahan dari nasib penulisnya, yaitu Yeremia maupun bangsa Yahudi pada waktu itu. Sayangnya keindahan sastra di pasal ini tidak disertai dengan keindahan nasib penulisnya, yaitu Yeremia maupun bangsa Yehuda pada waktu itu yang menerima puisi ini. Puisi yang begitu indah ini justru ditulis di tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda. Karena puisi ini muncul sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Mereka ditaklukkan oleh Babel dan dibuang ke Babel. Namun walaupun begitu, dalam tulisan ini kita dapat melihat bahwa Yeremia tidak putus asa. Kenapa? Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam bagian ini yang diawali dengan satu hal, yaitu cara pandang yang baru atau perubahan cara pandang. Di ayat 20 dan 21 di Alkitab kita boleh melihat di situ diajarkan bahwa situasi yang sama dapat dilihat dari kacamata yang berbeda. Perbedaan cara pandang ini pada waktunya akan mempengaruhi kehidupan orang yang memandangnya. Kita lihat di sini di ayat 20, pikiran Yeremia terfokus pada masalahnya. Dia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Dia selalu mengingat keadaan yang buruk itu. Tidak heran pada waktu itu ia terbelenggu dalam kepedihan dan keputusasaan.
Namun di ayat 21 Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan persoalan atau masalah yang dihadapi. Dia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Pada saat perubahan cara pandang ini terjadi, suasana hati Yeremia juga ikut berubah. Ia tidak lagi tertekan, sekarang ia berani berharap. Bukan hanya ia akan berharap, tetapi ia akan memiliki pengharapan. Ia memiliki pengharapan. Pengharapan yang bersifat pasti karena berharap pada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memiliki pengharapan? Cara pandang seperti apa yang membuat kita mampu untuk berharap? Di sini ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Yeremia dalam memperoleh pengharapan itu. Pertama, menyadari bahwa keadaan kita bisa lebih buruk daripada sekarang. LAI menerjemahkan bagian ini dengan menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebagian versi Alkitab, terjemahan versi Alkitab lainnya memiliki terjemahan yang berbeda walaupun hampir sama. Namun menurut saya walaupun berbeda, walaupun hampir sama, mereka memiliki yang lain itu memiliki ungkapan yang lebih mudah untuk dimengerti. Misalnya NIV dan KJV dia menerjemahkan dengan kata seperti ini. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis atau selesai. Turut dengan terjemahan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kehancuran Yeremia dan bait Allah serta pembuangan ke Babel bukanlah situasi terburuk yang bisa dipikirkan oleh bangsa Yehuda. Bisa ada hal yang lebih buruk dari itu. Tuhan bisa saja menghukum mereka secara lebih hebat, yaitu dengan memusnahkan mereka seluruhnya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Saudara, kadang di dalam hidup kita mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan yang paling ideal di dalam hidup kita. Kondisi terbaik di dalam hidup kita. Atau keadaan yang membuat kita sangat nyaman. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan kita bisa saja lebih buruk daripada yang sekarang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ini dijelaskan dalam ayat 22 sampai 23. Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan, yaitu kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah. Kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Kasih setia dari Allah, rahmat dari Allah, dan kesetiaan dari Allah. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus ada. Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya. Rahmatnya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikannya. Mengalami kebaikan Allah. Dan bagian ini memberi penjelasan yang lebih luar biasa lagi, yaitu dikatakan kebaikan ilahi ini tidak hanya akan terus ada, kebaikan ini justru selalu baru setiap pagi. Dia juga selalu baru setiap pagi. Bukan hanya terus ada, tapi dia juga baru setiap pagi.
Kesadaran tentang kebaikan ilahi ini akan menjadi penghiburan yang teguh untuk kita. Bahkan tatkala dunia ini seakan hancur dan runtuh, dihantam oleh pandemi virus corona, kita tidak usah takut, karena tidak untuk selama-lamanya Allah meninggalkan umatnya. Allah tidak meninggalkan umatnya. Bahkan pada saat ini, pada saat Ia menghajar anak-anaknya, pada saat Allah menghukum umat-umatnya, Ia melakukan itu dengan penuh kasih sayang dan tangisan. Dia menghukum kita yang bersalah dengan penuh kasih sayang dan tangisan. Bagian ketiga, Allah adalah bagian kita. Ayat 24 menjelaskan hal ini. Ayat ini membuat sebuah inklusio atau inklusio itu berbalik ke titik awal dengan ayat 21. Memiliki makna yang sama. Kedua-duanya sama-sama berbicara tentang pengharapan. Keduanya sama-sama menyentuh bagian terdalam dalam diri manusia. Di mana di ayat 21 menggunakan kata hati dan ayat 24 menggunakan kata jiwa. Hati dan jiwa seperti apa? Yaitu hati dan jiwa yang berpengharapan. Saudara, kenapa seseorang dapat bunuh diri? Banyak mungkin banyak alasan yang dapat kalian sebutkan dengan pertanyaan kenapa seseorang bunuh diri. Namun ada satu alasan yang harus ada dalam diri orang itu, baru dia dapat bunuh diri. Alasan itu adalah karena dia atau orang itu tidak memiliki pengharapan. Selagi orang masih ada pengharapan, dia tidak akan bisa bunuh diri. Pengharapan itu akan memperkuatnya untuk dapat bertahan. Tapi jika dia tidak lagi memiliki pengharapan, itu bisa mendorongnya untuk bunuh diri. Pada bagian ini Yeremia menjelaskan dengan jelas bahwa Allah adalah bagian kita, sehingga kita akan selalu berpengharapan. Kita pasti akan selalu berpengharapan karena Allah adalah bagian kita. Ungkapan yang berikutnya yang digunakan oleh Yeremia adalah kata jiwaku. Di ayat 24 dapat dipahami sebagai sebuah pembicaraan terhadap diri sendiri. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Penerjemah NIV menangkap maksud ini dengan baik pada saat memilih terjemahan. Dia berkata, aku berkata kepada diriku dengan terus-menerus mengingat diri sendiri bahwa Tuhan adalah bagian kita, kita akan selalu dimampukan untuk berharap dan memiliki pengharapan. Sebagian pemberian Tuhan bersifat sementara, misalnya kesehatan, kekayaan, kepintaran, keberhasilan, semua itu bersifat sementara. Ini dapat kita rasakan di kondisi pandemi ini. Hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, kesehatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, keberhasilan kita bisa hilang dengan gampang. Oleh karena kecelakaan misalnya, oleh karena kejahatan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kesalahan kita sendiri juga dapat membuat semua hal itu hilang begitu saja. Hanya ada satu hal yang terus ada menjadi bagian kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Hanya satu yang akan terus ada menjadi bagian kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Pada saat menuliskan ratapan ini, ratapan 3 ini, Yeremia memang tidak memiliki berkat Tuhan apapun. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua berkat Tuhan itu seakan tak terlihat, masih ada bagian terbaik untuk Yeremia, yaitu Tuhan itu sendiri.
Hidup memang kadang kala sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang. Karena itu berharaplah dengan tenang dan aman kepadanya. Ia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Pengharapan darinya itu tidak akan hilang. Hadapilah tahun 2021 dengan pengharapan dari Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Dia Allah yang layak untuk dipercaya. Hadapi tahun ini dengan penuh keyakinan karena Tuhan ada dan Dia dapat dipercaya. Dia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa kasih setiamu tidak pernah lepas dari kami. Engkau terus mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami, anak-anak-Mu, mau terus ada untuk-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bantu kami, tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saat ini kita semua diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam memberikan persembahan. Bagi yang ingin memberikan, kami persilakan untuk mengikuti cara seperti yang tertera di layar. Dan kita akan sambil menyanyikan pujian Tuhan Pasti Sanggup untuk mengingatkan kita, menguatkan hati kita, percaya, berpengharapan kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ya, mari kita mau hanya menaruh harapan kita pada Tuhan saja. Karena tangan Tuhan yang kuat akan siap menopang kita kapanpun kita jatuh. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu semua yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dan saat ini kami kembalikan sebagian untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, pakai tangan-tangan yang akan mengelola uang ini agar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tahun 2021 kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tahun 2021 melalui diri kami, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sungguh ini adalah anugerah dari Tuhan. Hari ini kakak kembali mengingatkan kita, ini adalah minggu pertama ya. Di minggu pertama gereja kita ada mengadakan perjamuan kudus bagi teman-teman yang sudah dibaptis dan hari ini belum mengikuti perjamuan kudus, nanti boleh ikut ibadah raya, boleh mengikuti perjamuan kudus di sana. Siapkan hati kalian, siapkan yang diperlukan jika kalian mengikutinya dari rumah. Siapkan roti, siapkan air putih kalau tidak ada anggur atau minuman apapun yang bisa kalian pakai untuk mengikuti perjamuan kudus. Kakak juga terus mengingatkan kita untuk terus menjaga kesehatan. Kita tahu saat ini perkembangan virus corona semakin parah dan sudah ada virus-virus yang lebih menakutkan lagi. Perubahan dari virus corona, jika itu sampai ke sini, ya ini sangat berbahaya. Kakak ingatkan kita semua untuk tetap menjaga diri dan tetap menyerahkan hidup kalian ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Seperti khotbah yang disampaikan tadi, tetaplah kita bersyukur karena saat ini mungkin ini bukan waktu yang paling buruk. Masih tahun ini mungkin yang terjadi saat ini bukan yang terburuk. Mungkin bisa lebih buruk lagi. Jadi kita bersyukur untuk hari ini. Dan kita terus serahkan hidup kita di masa yang akan datang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Agar Tuhan yang pimpin dan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kakak juga mengingatkan kita semua untuk boleh tetap masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Di sana kita boleh terus bertumbuh semakin dekat dan mengenal Tuhan. Sekian informasi yang boleh kakak sampaikan untuk kita semua. Saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Terima
mari kita bersama-sama kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, kita ambil saat teduh. Amin. Saat teduh selesai, kiranya kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria.